Jadi, bagaimana kamu menemukannya di sini? Apakah kamu dengan Tusan Fox Demon? Bagaimana kamu berpura-pura menjadi klan setan? Bukankah itu dikenali? Setelah mengkonfirmasi identitasnya, itu adalah orang yang dikatakan oleh kakek Su. Dan anak harimau putih itu tiba-tiba berbisik. Meskipun Qin Yichen mengharapkan ini, dia masih mengalami sakit kepala. Hal ini, itu cerita yang panjang. Namun, mata wanita peri melihat Qin Yichen, dan bibir ceri biru pucat terangkat ringan. Kalimat pertama ia berbicara membuat mantan merasa bahwa sukacita reuni saudara dan saudari membeku. Mengapa kamu seorang dewa? Terlalu lemah. Mulut Qin Yichen berkedut sedikit, dan bahkan Hao Zouang terdiam. Yichen biru kepadanya dan mengatakan bahwa Yichen lemah. Tapi Hao Zouang harus mengakui bahwa wanita peri di depannya sangat kuat. Kakak, kekuatan. Kamu tidak bisa selalu melihat dunia. Qin Yichen tersenyum dan mengangkat Yang Yulong. Apakah kamu menjaga di sini? Berapa banyak dewa palsu yang telah kamu bunuh? Gadis peri berhenti, membelai busur bulan dengan lembut, dan suara itu lembut dan dingin. Setan itu datang hanya sekali dalam 10.000 tahun. Jianmei Qin Yichen sedikit mengernyit, artinya, baru pertama kali Anda menembak dan membunuh Moksu. Terus, wanita peri itu sedikit tidak puas, bahkan jika itu adalah tembakan pertama. Tetapi dia menembak Kaisar Iblis dengan satu panah. Qin Yichen tersenyum, bukan apa-apa. Jika itu masalahnya, saya akan membunuh lebih banyak Kaisar Dewa daripada Anda. Kamu. Melihat bahwa mata bintang kembar dan mata bulan menatap satu sama lain, mereka tampak meledak dengan ketidakpuasan. Bocah macan putih itu dengan cepat berkata, "Oke, saudari Xiaoyu, kakek Su. Tetapi jelaskan kepada kami, jika kami dapat menemukan keturunan naga yang sebenarnya, kami perlu membawanya segera." Lihat kakek Su. Ikut aku cepat. Bocah harimau putih itu melambaikan cakarnya, dan Qin Yichen sudah sangat ingin tahu tentang kakek itu. Siapa kakek Su? Katamu, dia sudah tahu kali ini bahwa akan ada keturunan naga sejati yang datang ke sini? Kakek Su adalah kakek Su. Kamu akan tahu ketika melihat kakek Su. Qin Yichen penasaran, melihat semua yang tandus, dan bertanya-tanya, kakek Su, di mana itu? Wanita peri itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi berjongkok di bawah batu gioknya, dengan lembut membelai tanah. Tiba-tiba, Rou Chong memancarkan tenda bulan yang redup, dan tanah dewa di bawah kakinya menyebar. Yue Mang langsung ke dasar tanah. Dan wanita elf itu berbalik dan berkata dengan ringan, "Ikuti kami." Qin Yichen kaget, dan anak harimau putih itu sudah melompat ke dalam gua. Setelah Qin Yichen dan Hao Zouang saling memandang, mereka juga melompat ke tanah. Menembak. Jalan bawah tanah ini tidak hanya jauh dalam arti biasa, saya melihat cahaya bulan di sekitar saya. Jika bukan karena wanita elf, Qin Yichen akan menggali lubang bahkan lebih dalam. Saya takut akan sulit untuk menemukan kakek Su. Kecepatan jatuh jauh sekali sangat cepat. Dan Qin Yichen menatap bocah harimau putih itu dan tiba-tiba berkata, "Benar, bukankah sudah berkonsultasi dengan nama keduanya?" Remaja harimau putih menggaruk telinga harimau dan sangat berterus terang. Kakek Su biasanya memanggilku macan kecil. Qin Yichen menatap lagi pada saudara perempuan peri, gadis itu. Dia adalah saudara perempuan Xiaoyu. Kakek Su biasanya memanggilnya kecil. Muncang benci. Apa? Wanita elf itu melirik Qin Yichen, dan Wan Yin tampak lebih dingin. Aku berkata, "Namaku Yue Changhen." Bocah harimau putih itu terkejut di sampingnya. Muncang benci. Kapan kakek Su memberimu nama? Bukankah kamu biasanya memanggilmu Xiaoyu? Nama ini tidak baik. Amarahnya terlalu berat. Namun, di bawah mata bulan yang membenci mata bulan dingin itu, Xiaohu tidak berani berbicara lebih banyak. Tiba. Berdengung. Tanpa getaran saat mendarat, Qin Yichen malah merasa terbungkus tenda bulan yang lembut, dan kakinya ringan. Namun, tepat setelah mendarat, Qin Yichen terpana dengan pemandangan di depannya. Qin Yichen belum mandi di bawah sinar matahari dan bulan untuk waktu yang lama sejak dia datang ke pengadilan ilahi pertama. Tetapi di sini, dia benar-benar melihat kubah langit dan menggantung bulan dan matahari yang menyala-nyala. Hanya saja bulan kosong pada saat ini, dan cahaya bulan kabur. Seolah-olah malam, dan matahari yang menyala, cahaya menyatu, tampaknya sedang beristirahat. Adegan aneh ini membuat Qin Yichen diam-diam terdiam. Anda tahu, bahkan di dunia luar, rotasi matahari dan bulan bukanlah matahari dan bulan yang terik. Tetapi malam itu, matahari yang terik menuju ke sisi lain dunia, jadi hanya ada siang dan malam. Dan ini ternyata hari yang sama dengan bulan dan bulan. Meskipun tidak ada bintang di atas kubah langit, itu bukan tanah. Seolah-olah itu bukan tanah, tetapi dunia samping terbuka. Qin Yichen sangat terkejut dan bahkan terkejut oleh pohon kuno di depannya. Pohon kuno memiliki tinggi yang menjulang tinggi, yang tidak berlebihan, karena cabang-cabang pohon kuno dapat memblokir sedikit bulan, dan matahari yang kuat yang menyatu seperti sinar matahari meringkuk seperti pohon meringkuk di pohon kuno. Pohon kuno itu seperti tempat lahirnya matahari dan bulan, dan lebih seperti menopang langit untuk dunia ini. Melihat pohon kuno,
Muncang sedikit membenci. Kakek Su, keturunan naga sejati, ada di sini. Suara itu baru saja jatuh, tapi aku mendengar suara gemerincing dari sekitar. Keturunan naga sejati? Di mana keturunan naga yang benar? Apakah keturunan naga yang benar-benar datang? Qin Yichen terkejut. Mengapa suara kakek Su begitu naif? Namun, ketika Qin Yichen melirik, dia melihat tanaman bunga dan bunga melompat, dan suara itu datang dari mereka. Di antara mereka, rumput hijau dan energi melompat langsung ke puncak kepala Xiao Hu. Saudara Xiao Hu, bukankah kau berkelahi dengan saudara perempuan Xiao Yu? Bagaimana kamu mendapatkan keturunan naga sejati? Segera, sekelompok dewa dan bunga mengelilingi Qin Yichen, dan rumput hijau-hijau melompat langsung ke kepala Qin Yichen. Kamu adalah keturunan naga sejati? Seolah, hanya ada orang luar di hadapanku. Dan Qin Yichen hanya merasa rambutnya tergores, dan hanya mendengarkan rumput dewa di atas kepalanya. Kamu adalah keturunan naga asli? Mengapa kamu tidak memiliki tanduk naga? Pada saat ini, mendengarkan semburan tawa yang baik terdengar seperti bergema di dunia ini. Little Green, jangan kasar. Qin Yichen melihat pohon-pohon kuno yang menjulang di depannya tiba-tiba menumbuhkan mata dan hidung serta mulutnya, seperti leluhur Wusu. Tapi pohon kuno yang menjulang tinggi ini, meskipun menyeringai, berbeda dari kekejaman leluhur Wusu, tetapi sangat baik. Seperti halnya seorang penatua, orang tidak bisa tidak ingin meringkuk dalam pelukannya. Pohon kakek, Qin Yichen terpana. Dia tidak peduli tentang hijau kecil di atas kepalanya dan melihat ke atas. Namun, dia belum berbicara, tetapi dia melihat bahwa Hao Zouang dan dia telah menangis. Pohon senior, apakah kamu hanya memiliki seutas tunggul pohon sekarang? Zhou Guang tidak bisa dibantah. Kamu tidak bisa membunuh roh jahat itu, dan kamu tidak bisa melihatmu. Melihat pohon kuno ini, palu Hao Zouang dan Gekian tampak seperti anak hilang, mendapati dirinya di rumah, dan berlutut di bawah pohon kuno, dengan histeris. Tapi Qin Yichen diam-diam terpana. Hari ini, kakek pohon hanya memiliki satu cabang yang tersisa,